Waduh, udah hawanya udah pengen bikin reels saja gitu di GBK bareng ya. Mbak Devi, aku pengen ngajak juga masyarakat ya pagi ini untuk juga berkomentar nih. Ada rekan kami, reporter kami di lapangan. Baik. Ada Faris Noval ya. Faris, informasi dari Anda dong. Ya, Arif Adil, Maria Segaf dan juga pemirsa, memang dari tadi juga kalau saya lihat ini berita-berita sebelumnya Coldplay bikin saya pengen nonton juga nih ya. Ya udah kalau begitu saya laporkan dulu soal Coldplay ini di sini. Sebentar lagi Chris Martin akan tampil di Indonesia. Terwujud juga akhirnya pada 15 November 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dan di penjualan presale-nya aja nih Arif Adil dan Maria, ini sudah ludes habis dalam 4 jam aja. Bahkan tiket termahalnya tuh yang kategori Ultimate Experience yang dibanderol dengan harga 11 juta aja habis dalam kurang lebih 1 jam. Tapi nggak cuman itu yang habis, kelas-kelas lainnya juga habis, kategori lainnya yakni di kategori CT1, CT6, dan CT5A. Dan presale itu kemarin war tiketnya di hari Rabu kemarin, dan kurang lebih 4 jam habis. Kita akan tanyain langsung ini ke Genzi, gimana sih, apakah dia udah dapat belum? Dia berhasil ya nih dapetin tiketnya di war tiket kemarin? Udah ada Wahyu dan Nuryati. Halo, selamat pagi. Ini kemarin dapat gak pas war tiket Coldplay nih? Waduh, kemarin kita kehabisan tiket, Mas. Saking banyaknya kita kehabisan. Kalau mbaknya? Sama kehabisan juga. Sama, nggak dapet juga. Nah, emang kenapa sih suka Coldplay? Ya karena lagunya enak-enak sih, asik gitu buat didengar. Kalau menurut mbaknya? Ya, kayak mengingatkan tentang seseorang gitu lah. Seseorang katanya. Oke. Coba kasih saya lagu favorit kalian dari Coldplay apa? Dari Mas. Ya lagunya sih banyak sih, kayak Fix You sama Yellow dan lain-lain. Mbaknya? Trouble sama Viva La Vida. Wah, sama kayak saya kalau gitu kurang lebih. Ya udah kalau gitu semoga besok dapat tiketnya ya, karena rencananya besok akan dibuka public on sale-nya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan kembali. Makasih ya Mas Wahyu, Mbak Nuryati. Nah pemirsa, jadi buat Anda yang belum dapat tiketnya jangan berkecil hati, karena dari pihak promotor besok akan membuka lagi Sabtu 19 Mei 2023 untuk public on sale-nya. Dan juga masih banyak kok tiket-tiketnya nanti yang tersedia. Dan siap-siap nih nanti war tiket bersaing sama saya, sama Maria Segaf dan juga Arif Adil, pastinya yang udah nungguin juga besok untuk war tiket. Kalau begitu saya kembalikan ke Arif Adil dan Maria, silakan. Terima kasih Faris. Kalau saya emang nggak ikut war sama Arif Adil, kan nitip sama kamu. Calo dong Nah dia. itu dia. Mbak Devi, kayak gitu tuh Mbak, betul-betul banyak banget Gen Z yang kemudian pada, Iya. di media sosial bahkan Ceritanya macam-macam ya. komen-komen udah yang kayak ini boleh Jual barang-barang di rumah. info pinjol yang naginya aus dong itu. kayak gitu. Sampai ada yang jual-jual barang di rumah. Ini melihatnya sebagai fenomena apa Mbak? Pertama, Indonesia nggak sendirian. Jauh sebelum pandemi, kalau lihat di India, pinjamannya itu bisa 360%. Dan itu orang antri untuk pinjam gitu ya. Jual rumah itu udah biasa buat beli konser. Jadi Indonesia nggak sendirian. Jadi ini Itu nalarnya jalan Santai nggak sih? banget nanggepin dia. Nalarnya jalan nggak sih? Gitu aja sih intinya. gini, karena tadi menarik bahwa kan tadi diskusi juga sama beliau bahwa dengerin beliau bicara maksudnya bahwa memang generasi digital ini mereka lebih memilih pengalaman daripada kepemilikan. Jadi pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan oleh karenanya berhutang itu menjadi sesuatu yang biasa saja bagi kalangan tersebut. Nah, kenapa kemudian musik menjadi salah satu yang paling rame? Karena gini, generasi digital ini adalah generasi yang divonis generasi paling stres. Nggak cuma Musik. ngomong ya. Bukan mongol stres doang ya. Jadi nggak enak. Jadi enak. Banyak teman soalnya. Jadi oleh karenanya musik itu menjadi salah satu rekreasi yang paling murah. Makanya surveinya 6 dari 7 orang itu pasti suka musik gitu. Nah oleh karenanya ketika kemarin pandemi kita di penjara 3 tahun, ada keinginan balas dendam untuk bisa memenuhi dahaga itu. Yang kedua adalah kita masuk dalam periode attention economy, ekonomi perhatian. Nah sayangnya untuk mendapatkan perhatian itu susah sekali di hari yang sekarang ini. Kenapa? Setiap orang sedikitnya katanya diterpa informasi minimal 3.000 pesan. Nah di era yang membutuhkan perhatian,
pengalaman itu menjadi sesuatu yang lebih mudah membuat kita mendapatkan perhatian dan pengakuan. Kalau kepemilikan barang kayak begini kan banyak banget orang yang bisa punya. Iya, Tapi pengalaman susah banget gitu. Nah, itu yang akan Tapi membuat gelang Itu yang generasi konsernya sekarang ya. itu yang itu luar biasa. Itu akan membuat kita merasa mendapatkan pengakuan orang paling hebat, paling kece. Karena generasi sekarang adalah generasi yang sangat terobsesi untuk mendapatkan pengakuan. Nah itu dia Mbak, jadi sebenarnya pengalaman pribadi atau justru pengakuan emang FOMO aja nih anak-anak nih gitu. Nah, jadi itu berkelindan, artinya nyampur-nyampur tuh semua tuh. Karena emang stres, karena memang juga ngefans, lalu kemudian tadi pengen eksis, belum lagi memang experience ekonomi yang tadi, jadi ekonomi pengalaman. Nah, karena tadi kalau Anda ingin kelihatan berbeda, cuman pengalaman lah yang mampu membuat Anda kelihatan berbeda. Plus dengan pengalaman itu bisa betul-betul mengurangi stres. Itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres bagi generasi ini. Nah, jadi memang perlu dipahami bahwa kalau kita melihat kok kayaknya nggak rasional ya, Iya. ya memang beda zamannya, jadi jangan dibandingkan. Beda Bang, beda. Jangan Zaman. dipaksa Bang. Kenapa jadi saya sasarannya ya? Plus satu lagi, Apa tuh? hukum tradisional, kelangkaan. Sesuatu yang langka itu pasti dari zaman berapa? 1100 sebelum Masehi pun itu pasti akan jadi rebutan. Pride Jadi, ya? Karena langka, orang akan berusaha mendapatkan sesuatu yang langka, akan rela untuk berkompetisi seperti apapun itu. Jadi ya ini yang terjadi di era sekarang. Kalau dulu Agak mengerikan. yang langka makanan, kalau sekarang yang langka perhatian. Beda komoditasnya. Betul. Gitu. Baik, Mongol dan Nadia, kita juga tunggu komentar Anda di usai jeda pariwara berikut ya. Gas. Kita akan kembali lagi. Oke.